Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Tech ataupun Kudet Channel. Dan di video kali ini, akhirnya Logitech Indonesia memberikan kita kesempatan lagi untuk nge-review produk mereka lagi bre. Tapi kita kedatangan bukan produk gamingnya Logitech, melainkan ini adalah produk lifestyle-nya Logitech bre. Kalau kemarin kan kita nge-review ada keyboard gaming, mouse gaming, dan headset gaming dari Logitech Indonesia. Tapi kali ini kedatangan webcam Logitech C922 Pro HD Stream. Dan juga headsetnya yaitu Logitech H540 yang lagi aku pakai sekarang pak. Ini bukan seri gaming makanya nggak ada ya embel-embel RGB dan segala macamnya. Tapi ini dipakai buat kerja bisa, buat gaming juga bisa karena kan webcam dipakai buat para streamer buat nampilin muka mereka gitu kan biar dilihat sama audiens. Tapi bukan cuma itu aja bre. Sekarang kan semuanya kan serba di rumah. Kayak kerja di rumah, sekolah di rumah, ngapa-ngapain kuliah juga di rumah gitu kan. Apalagi sekarang tuh udah pada sering make Zoom gitu kan buat meeting segala macam. Jadi menurut saya webcam itu ya fungsinya bakal dipakai banget untuk Zoom meeting ataupun kuliah, sekolah ataupun kerja online gitu kan bre ya. Dan gak usah lama-lama bre, langsung aja kita review Logitech C922 Pro HD Stream. Let's go. Oke, kita mulai dari si Logitech C922 Pro-nya dulu bre. Hadir dengan packaging yang ringkas tapi nyatanya enggak enteng. Tampilannya didominasi abu-abu dengan hijau toska. Pada sisi depan memuat foto produknya, sedangkan di belakangnya tercetak beberapa fitur andalan dari webcamnya ini. Isi paket pembeliannya terdapat unit webcamnya, lalu ada mini tripod. Ini yang bikin berat ternyata bre. Lalu ada sebuah kertas yang isinya user manual dan ada kertas lagi yang isinya lisensi XSplit Premium 3 bulan. Gokil! XSplit sendiri merupakan aplikasi buat live recording ataupun live streaming, ya semacam OBS Studio gitu dah bre. Buat desain webcamnya sih ini mirip banget sama webcam daily drive saya, yaitu Logitech C920 Pro HD yang full hitam dengan build quality yang solid walau cuma pakai plastik. Cuma di tampilan depannya ini udah pakai logo Logitech yang baru di sebelah kanan lensanya. Kalau di sebelah kiri lensanya cuma ada emboss HD 1080p. Masih di bagian depan ada list LED yang membentuk buka kurung dan tutup kurung. Nantinya akan menyala saat webcam ini digunakan. Tapi ya fungsinya lebih ke LED indikator sih, bukan sebagai ring light karena nyalanya nggak begitu terang. Terus di kedua sisinya ada finishing mesh yang berguna buat memfilter suara. Karena di balik lapisan mesh itu merupakan sepasang stereo mikrofon bre. Kalau sisi atas dan belakangnya sih polosan aja. Cuma bedanya permukaan pada sisi atas pakai finishing glossy sama kayak tampilan depannya. Kalau yang belakang permukaannya lebih ke hitam matte yang nggak fingerprint magnet. Lanjut kita turun ke stand atau bracketnya nih. Buat material yang dipakai masih sama, pakai bahan plastik dengan beberapa potongan rubber. Soal fleksibilitas sayangnya nggak bisa di-rotate kiri kanan, cuma bisa tilt up dan tilt down aja. Itu pun terbatas banget, mungkin sekitar 15-20 derajatan aja. Soal penempatan, ya standar lah. Bisa diletak pada permukaan yang rata, bisa diklip di atas monitor, bisa juga dipasang di mini tripod yang tersedia di paket pembeliannya tadi. Sedikit bahas mini tripodnya, ini sih solid banget karena keseluruhannya pakai bahan metal. Finishingnya juga rapih dan nampak premium bre, karena ada finishing chrome yang mengkilat. Kalau buat kabelnya, pakai kabel non-braided sepanjang 1,5 meter dengan interface USB Type-A yang kompatibel dengan berbagai platform seperti Windows, Mac OS, dan juga Chrome OS. Selanjutnya, buat spesifikasinya. Lensa yang dipakai di Logitech C922 Pro ini punya resolusi 3 megapiksel yang mampu merekam video di resolusi 1080p 30 fps. Atau kalian mau dapetin hasil yang lebih smooth, turunin resolusinya ke HD 720p biar dapet 60 fps. Terus buat fiturnya, ada fitur autofocus dan auto light correction yang akan menyesuaikan kondisi pencahayaan di ruangan kita. Ya, biar tetap dapat tampilan yang tajam dan HD bre. Kita lanjut ke produk selanjutnya, yaitu headset Logitech H540. Tampilan packagingnya didominasi dengan warna biru demokrat dengan plastik transparan. Kita akan diperlihatkan unit headsetnya yang terletak pada sebuah partisi. Sedangkan untuk tampilan belakangnya, memuat fitur-fitur andalannya bre. Kalau paket pembeliannya sih cuma ada unit headsetnya dan ada sebuah kertas yang isinya user manual dan juga informasi garansinya. Buat desain headsetnya sih minimalis banget bre. Pakai desain single headband dengan dominasi warna hitam. Build quality-nya masih pakai material plastik. Tapi ya kalian tau lah plastik yang dipakai Logitech tuh selalu berasa next level. Apalagi ditambah finishing glossy. Makin tambah mewah dah nih headset. Buat headband bagian atas ada emboss logo Logitech. Terus buat sisi bawahnya pakai foam dilapis kulit sintetis yang feel-nya cukup lembut walau nggak terlalu tebel. Terus headbandnya juga bisa adjustable dan rentang adjustable-nya cukup luas bre. Jadi lebih fleksibel buat ukuran kepala manusia manapun.
dimanapun. Lanjut ke bagian bawah lagi nih. Buat ear cup-nya ya tampil minimalis gitu bre. Yang kiri polosan itu aja. Tapi yang kanan ada tombol volume control dan tombol buat switch mikrofon on ataupun off. Terus juga ada mikrofon yang tangkainya nyempil di antara earpad dan ear cup-nya. Mikrofonnya ini emang bisa di flip up dan flip down gitu. Tapi nggak ada fitur flip to mute-nya, nggak kayak di Logitech G331 kemarin. Oh iya, kalau biasanya mikrofon pada headset pakai polar pattern omnidirectional, tapi mikrofon di Logitech H540 ini berbeda bre, karena pakai polar pattern bidirectional atau yang lebih dikenal sebagai figure of 8 karena grafik yang digambarkan membentuk pola angka 8. Sebenarnya cara kerjanya mirip sama cardioid, cuma ini dua arah cardioid, bisa depan dan belakang juga dah. Oh iya, unit mikrofonnya ini juga ada fitur noise cancelling. Terus buat earpadnya ini berjenis on ear ya bre, bentuknya nggak terlalu tebel karena unit drivernya menyatu langsung dengan earpadnya, jadi foamnya tipis aja tapi tetap nyaman dipakai kok karena dilapis kulit sintetis yang permukaannya lembut. Kalau buat kabelnya masih pakai kabel non braided sepanjang 1,8 meter dengan interface USB Type A yang kompatibel dengan platform Windows, Mac OS dan juga Chrome OS. Oke bre, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian webcam dari Logitech, yaitu Logitech C922 Pro HD Stream. Dan yang kalian lihat sekarang ini kualitas perekaman menggunakan webcam bawaan laptop Asus TUF Gaming A15, makanya burik banget gitu kan. Kita menggunakan software bawaan Microsoft Windows 10 ya kan, buat software pertamanya. Dan ini di mode foto, makanya kayak ada kotak-kotak autofocus gitu di muka saya gitu kan. Kalau kita pindah ke mode video, nah kotak-kotaknya hilang coy. Kita lihat untuk spesifikasi webcam bawaan laptop. Resolusi fotonya cuma di 0,9 megapiksel doang ya, sedangkan di resolusi videonya 720p 30 fps. Burik banget pak ya kan, udah mukanya saya ganteng gitu, webcamnya burik kan, kurang gitu kan. Oke, kita langsung aja pindah ke webcamnya Logitech. Nah ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya Logitech, yaitu Logitech C922 Pro HD Stream coy. Ini resolusinya 1080p 30 fps ya. Tuh, resolusinya 1080p 30 fps. Inilah untuk kualitas perekamannya. Tapi sebenarnya Logitech itu punya software sendiri ya, Logitech Capture. Kita pindah aja deh langsung. Oke bre, sekarang kita udah masuk di softwarenya Logitech nih. Ini adalah Logitech Capture, software bawaan Logitech, yang mana kita nggak perlu pakai software third party lagi. Ini enaknya Logitech itu, ekosistem softwarenya bagus banget dan lengkap banget bre. Dan kalian bisa pilih di sini source-nya ya, karena memang kita lagi pakai Logitech C922 Pro HD Stream ya, kepilih ini dah coy. Ya kalian tahu sendiri bahwasannya Logitech C922 Pro HD Stream ini dia ada fitur zoom-nya. Fitur zoom. Oke, terus kita bisa naik-naik turunin juga tuh ya kan. Pokoknya di direksi gitu coy, terserah kalian mau yang kayak gimana gitu kan. Itu sesuka kalian tuh, bisa di zoom-zoom gitu. Dan dia tuh ada fitur autofocusnya. Karena memang ini kan fitur autofocusnya lagi aktif. Coba kita nonaktifin, terus kita atur fokusnya. Nah, tuh blur bokeh gimana gitu ya. Dan di sini ada auto white balance juga ya. Kalau kita nonaktifkan, dia bakal berubah ya. Kalau misalkan kalian mau atur-atur sendiri bisa gitu kan. Kalau misalkan rada kebiruan, rada keorenan gitu kan. Terus di sini ada anti flicker, image setting juga bisa kita aktifkan, kayak kita mau ngaktifin ya brightness-nya sendiri gitu, kontrasnya sendiri gitu kan. Malah jadi jelek ya. Mending kita reset aja dah ke pengaturan awal. Nah, kayak gini aja dah. Bawaan dari Logitech-nya gitu kan. Terus di sini kalau misalkan kalian tuh pakai green screen gitu kan, atau blue screen gitu ya. Green screen kayak di belakang buat para streamer gitu, bisa pakai chroma key gitu, fitur dari Logitech-nya. Fitur chroma key bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan juga. Dan ada advanced setting juga di sini, sebenarnya kayak di flip-flip gitu kan posisinya gitu, kayak ini kayak fitur di TikTok coy. Di dunia ini bukan cuma kamu bikin pusing. Terus di sini flip horizontal, vertikal tuh. Nah, ya kira-kira itulah untuk pengaturan awalnya. Dan kalau misalkan kalian itu seorang dosen, guru, ataupun pengajar gitu ya, yang mau ngajar murid-muridnya gitu, di softwarenya Logitech ini bagus banget coy. Pertama, kita itu bisa ganti layar atau kita bisa tampilin layar lainnya. Kayak, nah ini kan webcamnya ada di bagian bawah, bisa diatur di atas juga bisa, kanan atas, kanan bawah juga bisa, terserah. Dan ini kan no source-nya, jadi kita tambahin source-nya, kalian ke bawah ini. Nah, kalian pilih source-nya, source 2-nya. Di sini contohnya saya mau ngajar les private Vegas Pro 17 gitu contohnya. Nah, di Vegas Pro, bentar aku buka dulu. Nah, di Vegas Pro kan udah kelihatan tuh. Ya, murid-murid ini kita akan mengajar Vegas Pro 17 gitu kan. Webcamnya di sini. Bisa dikecilin juga kalau misalkan kegedean, coy. Ditaruh di sini. Terserah kalian lah mau diposisiin di mana webcamnya. Bukan cuma satu pilihan doang, tapi banyak pilihannya. Contohnya kayak webcam atau muka saya lebih gede daripada layar yang bakal saya tampilin gitu kan. Terus di sini ada dua kayak gini kan. Nah, jadi webcamnya itu vertikal, yang ininya horizontal gitu loh, coy. Terus di sini ada
ada ya split gitulah. Jadi Logitech itu ngasih opsi yang banyak banget di softwarenya ini, dan saya suka banget sama softwarenya Logitech coy. Bukan bagus-bagusin Logitech, tapi memang ya ekosistem softwarenya Logitech cakep banget ya. Apalagi ini kalian nggak perlu install software third party kayak OBS Studio ataupun Streamlabs OBS gitu kan. Ini udah bisa banget coy gitu. Oke, kita kembali di webcamnya aja coy. Fitur lainnya banyak banget, contohnya di sini kalian bisa pakai filter, tapi dia harus login dulu. Oke, berarti kita udah login di softwarenya Logitech Capture biar ngebuka semua fitur yang ada di softwarenya ini coy. Dan kita lihat untuk filternya nih banyak banget, contohnya kayak pengaturan watermark. Ini kan di pojok kanan bawah ini ada logo Logitech nih. Kalau misalkan kalian kurang suka sama watermarknya, kalian bisa hilangin ya kan. Tapi saya suka karena logonya itu minimalis dan keren aja gitu. Terus di sini kita bisa nambahin text overlay, contohnya di sini kan. Oke guys, ngajarin kalian caranya ngedit video, contohnya gitu ya kan. Terus ya kalian bisa aktifin itu lah ya text overlay-nya, atau dia kasih judul lah ya kan. Dan di sini juga ada scene effect-nya juga, kayak misalkan scene effect-nya tuh filter-filternya, contohnya ya nih ganti filter gitu, source 1 kan. Source 1 kan webcamnya, kalau source 2 kan kayak tadi tampilan layarnya. Tapi menurut saya sih nggak usah pakai filter sih ya. Wih, keren juga nih filter ini. Ya udah kita pakai filter ini aja dah. Di sini kalian bisa kasih transisi juga, efek transisi, contohnya ini nih. Kalau misalkan kita mau pindah dari scene 1 ke scene 2. Nah, kira-kira gitu coy transisinya coy. Kita pakai transisi dari atas ke bawah. Nah, kita pindah scene ya. Nah, gitu coy maksudnya. Jadi transisinya itu ngebantu kita sebagai pengajar, guru atau dosen biar ya murid kita tuh jadi lebih keren gitu, jadi lebih wah keren gitu pak gitu kan. Nah, ada scene-nya gitu coy. Kita balik lagi ke scene awal. Ya, itu dia untuk efek atau filter yang ada di softwarenya Logitech coy. Kita coba pindah ke bawah nih. Bagian bawah ini ada pilihan resolusi. Karena kan webcamnya Logitech C922 Pro HD Stream ini dia resolusinya 1080p 30 fps. Tapi di sini kalian bisa pilih banyak banget pengaturannya. Di sini ada mode landscape, ada mode portrait buat HP ataupun smartphone, ada mode square untuk Instagram contoh. Kayak di sini kan kalau misalkan kalian mau pakai yang 60 fps, kalian pindah ke 720p. Nah, di resolusi 720p itu ada pilihan 60 fps coy. Nih, 720p 60 fps. Tapi menurut saya sih ya, pakai 1080p aja Full HD karena detailnya lebih bagus. Kita ganti dulu dah. Nah, kita udah ganti di Full HD 1080p 30 fps. Dan kalau misalkan kalian tuh mau live stream atau mau bikin video tapi buat HP, buat ya vertikal gitu, kalian bisa pilih mode portrait. Nah, mode portrait tuh kayak HP kan tuh. Jadi keren banget coy. Itu aku suka banget tuh. Terus kalian mau mode Instagram, mode square bisa juga. Nah, jadi kotak. Jadi pilihan opsi di softwarenya Logitech ini lengkap banget. Dan kalau misalkan kalian tuh mau pakai mikrofon third party, kalian bisa banget pilih di bagian logo ini mikrofon atau sound. Nah, ini kan kalian bisa pilih nih kan ada 3 mikrofon yang lagi aktif gitu. Ini aku pakai mikrofonnya bawaan headset Logitech H540. Suaranya bagus banget ya Pak ya. Nggak ada noise juga, aku suka banget makanya aku pakai ini mikrofonnya. Ya kira-kira itu deh ya untuk fungsi opsi dari softwarenya Logitech Bre. Di bagian bawah juga ada, ini sebenarnya kayak cuma shortcut doang, kayak kalau misalkan kalian mau capture gitu pakai ALT plus R contohnya gitu, atau mau recording gitu segala macam ya kalian bisa ubah-ubah sendiri untuk shortcutnya ini Bre. Dan itulah kira-kira, kita langsung masuk aja untuk kualitas mikrofonnya dah. Oke Bre, ini adalah kualitas rekaman menggunakan mikrofon bawaan laptop. Ya kira-kira kayak gini dah untuk mikrofon bawaan laptop. Nah, yang kedua ini saya menggunakan mikrofon yang biasa saya gunakan untuk rekaman video, yaitu mikrofon kondenser DBA M100. Kayak gini deh untuk kualitas mikrofonnya. Dan yang ketiga ini, barulah kita menggunakan mikrofon bawaan webcam Logitech C922 Pro HD Stream. Gimana menurut kalian? Kira-kira inilah untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya. Dan yang terakhir ini saya menggunakan mikrofon bawaan headset Logitech H540. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih ini yang paling better sih. Oke Bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya. Sekalian kita ada tes atau uji juga webcam dari Logitech ini, yaitu Logitech C922 Pro HD Stream. Dan sekarang kita masuk langsung ke harga dan kesimpulannya gimana sih Bang? Untuk harga dari webcamnya dulu ya. Webcam Logitech C922 Pro HD Stream itu harganya adalah Rp1.549.000. Wow. Ya mungkin kalian dengernya mahal ya, tapi ya Logitech udah memberikan semuanya. Kayak ya lingkup softwarenya udah lengkap banget, kalian nggak perlu pakai software third party lagi gitu kan. Terus kalian tuh udah dikasih 3 bulan lisensi XSplit Premium kalau misalkan kalian tuh mau streaming ataupun recording yang lebih proper gitu loh Bre. Dan sedangkan untuk harga dari headsetnya ini yaitu Logitech H540 harganya adalah Rp545.000. Dan kesimpulan dari saya mengenai headsetnya ini headset bukan buat gaming ya Bre ya, ini headset buat komunikasi. Dan
Dan bener aja, ini mikrofonnya ajib banget, mantep banget, noise-nya nggak ada, dan hasil mikrofonnya juga bulat. Dan kesimpulan dari saya mengenai kedua produknya Logitech, menurut saya pasarnya ini untuk webcamnya dan headsetnya ya untuk para dosen, guru, atau pelajar yang pengen sebuah kualitas yang bagus gitu loh coy. Untuk webcamnya ini menurut saya udah bagus banget, karena memang saya pribadi juga make webcam Logitech C920 Full HD, dan ini udah ditingkatin di bagian frame rate-nya udah 60 fps pastinya bre ya. Dan untuk headsetnya ini bagus banget di bagian mikrofonnya. Jadi ya buat ngajar nih asik banget ya, kualitas audionya jernih banget gitu loh coy. Ya balik lagi ya ke kalian gitu kan. Dan karena ada promo 11.11, kalian wajib banget beli di Shopee di official store-nya Logitech, yaitu Logitech Indonesia ya. Karena memang lagi ada promo gede-gedean gitu kan, 11.11 gitu. Linknya ada di deskripsi pastinya. Like video ini kalau kalian suka, silakan masuk dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang hormat kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.